Topan? Malam hari, di rumah Topan Dewi. Dewi duduk gelisah di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 pagi. Topan belum juga pulang. Lampu rumah sengaja dibiarkan menyala semua. Dewi, berbisik cemas, "Topan, jangan bercanda gini, dong. Aku takut." Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip. Suhu ruangan terasa menurun. Angin sejuk menerobos celah jendela yang tertutup rapat. Suara berbisik samar terdengar. "Dewi." Dewi menoleh cepat. "Dewi, siapa itu?" Tapi dari luar. Seolah-olah ada yang merekam. Dewi gemetar, "Apa ini?" Lalu di layar, muncul sosok mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Mulutnya tak terbuka, tapi suara tetap terdengar. "Dewi, kamu tahu siapa yang membuatku mati? Bukan masuk angin." Dewi menutup mulutnya, air matanya mulai menetes. "Dewi," terisak, apa maksudnya, Pak RT?" Tanyakan siapa yang suruh aku dibungkam." Tiba-tiba semua lampu padam. Dewi berteriak, "Topaan!" Tiba-tiba Topan muncul di pintu. Nafasnya ngos-ngosan. "Topan, Dewi. Kamu kenapa?" Dewi menangis, ada Pak RT di sini, dia muncul, dia bilang kamu tahu penyebab kematiannya." "Topan, kamu ngigau, why?" Udah sini duduk dulu." Tapi tiba-tiba, Topan, suasana tegang dan dingin. Topan terkunci mulutnya, tubuhnya menggigil. Dewi memeluk dirinya sendiri, matanya terus menatap ujung lorong rumah yang makin gelap. Di sana bayangan Pak RT makin jelas. Sosoknya seperti berjalan tanpa menyentuh tanah, wajahnya hancur separuh, seolah sisa dari luka kekerasan. Dewi berbisik, suara bergetar, "Pak RT, maaf, saya nggak tahu apa-apa." Sosok Pak RT mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, udara terasa seperti ditekan, dan Topan terlempar ke dinding tanpa disentuh. "Topan, kesakitan, Arg." "Ampun. Pak RT, saya nggak mau dia mati." "Itu semua." Pak RT berbicara tanpa gerak bibir, suara berat dan bergema, "Lalu kenapa kau diam? Kenapa kau bantu mereka? Kau biarkan aku disiksa, dibungkam." Dewi menjerit, "Berhenti. Jangan sakiti dia." Sosok Pak RT memandang Dewi. Lalu, perlahan wajahnya melunak. Suaranya berubah jadi lirih. "Pak RT, aku tidak ingin balas dendam, Dewi. Aku hanya ingin kebenaran. Aku ingin keluargaku tahu, aku dibunuh karena aku tahu mereka korup." Dewi menoleh ke Topan yang menangis di pojok. "Dewi," Topan bilang sekarang. "Biar arwah Pak RT bisa tenang." Topan gemetar, "Tapi mereka yang nganiaya sampai mati." Pak RT mengangguk pelan. Sosoknya mulai memudar, tapi matanya masih menatap Dewi. "Pak RT, terima kasih, Dewi. Tolong." Dewi mengangguk, menahan tangis. "Dewi, insya Allah, Pak RT, saya akan bantu sampaikan." Sosok Pak RT perlahan menghilang. Angin berhenti. Lampu menyala lagi. Suasana kembali hening. Topan terduduk lemas, menatap kosong. Dewi menatapnya tajam. "Dewi, aku nggak bisa tinggal di rumah ini sama kamu lagi. Kamu bukan orang yang sama yang aku nikahi." Skene ditutup dengan Dewi keluar dari rumah, kamera perlahan menyorot ruang tamu kosong dan foto Pak RT yang tergantung di dinding tersenyum pelan. Lanjutan cerita, arwah Pak RT dan warga. Skene, pagi hari di warung, tempat warga sering berkumpul. Warga ramai membicarakan kematian Pak RT yang dianggap tidak wajar. Bisik-bisik mulai bergulir menjadi tuduhan. Nama Topan mulai sering disebut, tapi belum ada yang berani terang-terangan. "Aku dengar loh, malam sebelum Pak RT meninggal, ada orang-orang tak dikenal datang ke rumahnya." Tiba-tiba lampu warung kedap-kedip meskipun siang. Angin bertiup aneh. Warga mulai saling pandang. "Bu Nani, kok jadi kayak waktu malam tahlilan, ya?" Gelas teh di meja bergerak sendiri.
Lalu suara berat dan pelan terdengar, tak ada yang tahu dari mana datangnya. Aku belum tenang, kebenaran belum dibuka. Semua terdiam. Wajah-wajah pucat, napas tertahan. Mang Usep, gemetar, itu suara siapa barusan? Berbisik, Pak RT. Tiba-tiba, papan pengumuman dekat pos ronda jatuh. Di baliknya, terselip buku lusuh. Mang Usep mengambilnya. Di halaman depan tertulis, catatan dana warga RT 01 Pak Haji Saifullah. Warga berkumpul, mulai membaca isi buku, rincian pengeluaran dana bantuan sosial, lengkap dengan jumlah yang dipotong, serta nama-nama oknum yang menerima bagian topan dan 2 perangkat desa lain. Ibu Rika tersentak, ya Allah, selama ini kita dibohongi? Mang Usep, Pak RT benar, dia bukan masuk angin. Dia dibungkam karena jujur. Langit mendung. Petir menyambar pohon depan warung. Bu Nani, harus ada yang tanggung jawab. Mang Usep mengangguk, iya. Arwah Pak RT minta keadilan. Ini bukan soal hantu lagi, ini soal kebenaran. Skene malam, warga berkumpul di balai desa. Pak Lurah dipanggil. Warga menyerahkan buku catatan. Di tengah semua keributan, lampu padam sebentar. Ketika menyala kembali, ada tulisan di papan tulis balai desa. Situasi ini menggambarkan tegangan antara kebenaran yang ditekan dan nurani masyarakat yang mulai bangkit. Arwah Pak RT hadir bukan sebagai sosok menakutkan semata, tapi sebagai simbol kebenaran yang belum selesai, dan perlawanannya terhadap ketidakadilan. Dari sisi sosial, ini menggambarkan bagaimana kekuasaan kecil di level RT pun bisa menjadi, dan bagaimana suara jujur bisa dibungkam bahkan sampai mati. Namun, yang menarik adalah keterlibatan warga yang awalnya pasif dan takut, berubah jadi aktif setelah mendapat tanda dari arwah Pak RT. Dari sudut pandang horor, ini bukan sekadar kisah hantu, tapi bentuk ghost justice. Ketika yang mati menuntut kebenaran karena yang hidup terlalu lama membiarkannya terkubur. Cerita ini kuat karena mewakili keresahan sosial masyarakat kecil. Menyatukan unsur supranatural dengan realitas sehari-hari. Menegaskan bahwa kebenaran akan mencari jalannya, bahkan dari alam lain. Kalau cerita ini dijadikan film atau serial, saya yakin bisa menyentuh sekaligus menggugah hati penonton. Kamu sendiri lebih tertarik kisah ini dibawa ke arah horor sosial, atau lebih ke arah supranatural misteri? Dari cerita ini, ada satu hal penting yang bisa kamu ambil sebagai motivasi. Kebenaran mungkin bisa ditekan, dibungkam, bahkan dibunuh, tapi tidak bisa dimusnahkan. Cepat atau lambat, suara kebenaran akan menemukan jalannya, entah lewat orang yang berani, atau bahkan lewat yang tak lagi hidup. Kalau kamu sedang menghadapi situasi tidak adil, ingat, bertahan di jalan yang benar itu berat, tapi dampaknya akan bertahan jauh lebih lama dari ketakutan sesaat. Bahkan satu suara jujur bisa mengguncang sistem yang penuh kebohongan. Dan jika kamu hanya penonton dalam situasi itu, jangan diam. Ketika orang baik diam, kejahatan tumbuh subur. Jadilah bagian dari perubahan, sekecil apapun peranmu.